wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, kabar baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini coba kalian bersihkan dulu di sekitar kalian. Kalau masih ada sampahnya, silahkan buang dulu di tempat sampah. Nah, sudah bersih ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Iya, silahkan mulai nih. Doa selesai. Nah, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Siapa yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ya, coba Vino. Ya, bagus. Nah, sistem peredaran darah itu biasa disebut dengan sistem kardiovaskular, yaitu sistem yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Kemudian sistem peredaran darah itu terdiri dari apa? Organ peredaran darah itu terdiri dari apa saja? Ya, terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, itu ya. Jadi, darah kotor yang ada di paru-paru itu akan diubah menjadi darah bersih melalui sistem pernafasan. Ya. Sekarang kalian semua berdiri. Kemudian rentangkan tangannya. Selanjutnya ambil nafas. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Ya, bagaimana perasaan kalian? Lega, apalagi segar dan nyaman ya. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan ini merupakan proses bernafas. Nah, mengapa ketika kita makan atau ketika kita menelan makanan itu kita tidak boleh sambil berbicara? Ada yang tahu? Iya, Weni? Iya, agar kita tidak tersedak ya. Nah, pada saat kita menelan makanan atau pada saat kita makan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan sehingga makanan yang kita telan itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, akan tetapi ketika kita berbicara sambil makan atau menelan makanan, maka epiglotis yang seharusnya menutupi saluran pernapasan akan membuka dan menyebabkan makanan yang kita telan itu masuk ke dalam saluran pernapasan dan menyebabkan reaksi tersedak. Nah, itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Nah, tujuan kita mempelajari sistem pernapasan ini adalah untuk mengetahui organ-organ penyusun sistem pernapasan, kemudian untuk mengetahui mekanisme pernapasan dan juga proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bernafas? Coba Lydia. Ya, betul. Nah, bernapas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada sistem pernapasan ini tersusun dari berbagai organ. Nah, organ-organ pernapasan itu terdiri dari satu hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, kemudian bronkiolus, dan alveolus. Nah, pada sistem pernapasan ini terdiri dari dua mekanisme pernapasan,
yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Jadi kedua mekanisme ini sama saja, tetapi yang membedakan hanya otot yang berkontraksi. Nah, pada mekanisme pernapasan dada itu yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan pada mekanisme pernapasan perut yang berkontraksi itu adalah otot diafragma. Nah, kemudian pada sistem pernapasan juga ini terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi, yaitu fase ketika kita menghirup oksigen, kemudian fase ekspirasi, yaitu fase ketika kita menghembuskan karbon dioksida. Nah, itu ya. Ya, sekarang coba kalian bagi kelompok menjadi 3 kelompok, masing-masing 3 orang dalam satu kelompok. Tugas kalian adalah mendiskusikan bersama kelompok kalian bagaimana proses pernapasan, bagaimana mekanismenya, dan gangguan-gangguan apa saja yang dapat terjadi pada sistem pernapasan. Nah, diskusi kelompok kalian itu nanti kalian presentasikan satu orang perwakilan dari setiap kelompok. Bisa dimengerti? Ya, bisa ya. Nah, Ibu berikan waktu sekitar 7 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silahkan dikerjakan. Oke, sekarang waktunya sudah sampai ya. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan tugas yang telah didiskusikan tadi. Kita mulai dari kelompok 1, silahkan ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir adalah kelompok 3. Silahkan. Ya, berikan juga tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itu ya. Jadi proses bernafas itu melibatkan seluruh organ pada sistem pernapasan. Jadi pada saat kita menghirup udara, udara akan masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan kemudian di alveolus. Nah, di alveolus ini terdapat banyak sekali kapiler darah. Nah, di alveolus ini akan terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan berdifusi dan berikatan dengan hemoglobin, kemudian akan dibawa oleh darah menuju saluran jaringan tubuh kita. Menuju seluruh jaringan tubuh kita. Kemudian oksigen akan berdifusi dan digunakan untuk respirasi sel. Sedangkan karbon dioksida itu akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian mekanisme yang bekerja ketika kita bernapas yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Nah, tekanan udara di dalam paru-paru itu kecil sehingga menyebabkan udara dari luar masuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan seperti yang kalian telah sebutkan tadi, ada influenza, emfisema, TBC, asma, dan lain-lain. Masih banyak gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan kita jika kita tidak menjaga kesehatan ya. Oke, Ibu kira materi hari ini jelas ya? Atau ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Pertanyaan saya, sebutkan organ-organ pernapasan. Organ-organ pernapasan itu terdiri dari apa saja? Hidung, faring, laring, trakea, kemudian ya. Nah, organ pernapasan itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, pertanyaan yang kedua,
kapan manusia itu menghirup dan melepaskan napas? Siapa yang tahu? Ya, Agus. Ya, nah manusia itu menghirup napas ketika mengkerutkan diafragma atau kontraksi dan melepaskan udara keluar ketika merenggang diafragma atau relaksasi. Nah, betul jawabannya ya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Ya, coba Vino. Ya, bagus, berikan tepuk tangan. Nah, ya kesimpulan dari materi kita hari ini adalah proses pernapasan itu merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, organ-organ yang atau organ-organ pernapasan itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, pada sistem pernapasan ini terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Kemudian pada sistem pernapasan juga terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi atau ketika kita menghirup oksigen dan fase ekspirasi atau ketika kita menghembuskan karbon dioksida. Nah, jadi itu kesimpulan mengenai dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sekian pertemuan kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kita akan bertemu pekan depan dengan materi yang berbeda. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih ya.